Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi ya dengan saya. Video saya kali ini saya membahas tentang lagi-lagi salah satu cerita atau nasib yang dialami oleh teman kita TKW Hong Kong ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya untuk kalian semuanya di luar sana yang udah senantiasa menonton, subscribe ya. Dan untuk kalian yang masih pemula atau yang berjuang mau bekerja ke Hong Kong atau yang sudah masuk PT tinggal menunggu visa atau mungkin yang belum dapat job atau yang lagi menunggu visa, sabar ya. Kalian pasti dapat job, tergantung nasib kalian ya, sabar. Nanti juga kalau udah masuk PT pasti data-data kalian sama pihak PT itu akan dikirimkan ke Hong Kong dan dipasarkan untuk dipilih sama majikan Hong Kong. Jadi semangat, intinya sabar. Sambil kalian menunggu yang dapat job, kalian menunggu yang visanya turun, kalian bisa sambil belajar bahasa Kantonis biar nanti kalau kalian sampai di Hong Kong kalian itu tidak terlalu blank gitu ya waktu dikasih tahu atau waktu diajak ngobrol sama majikan dengan bahasa Kantonis. Oke? Kemudian video saya kali ini saya membahas tentang salah satu nasib teman kita TKW Hong Kong, di mana si mbaknya TKW ini asal Indonesia dan menjadi korban penipuan dengan jumlah yang sangat fantastis ya, yaitu 50.000 dolar Hong Kong atau kalau dirupiahkan sekarang setara 100 juta ribu rupiah. Bayangkan, di mana si mbaknya ini hanya kenal dengan laki-laki itu lewat media sosial ya atau Facebook. Jadi untuk kalian yang masih belum ke Hong Kong, nanti kalau sampai di Hong Kong ya, saya ingatkan bener-bener, Hong Kong itu negara yang dengan beribu macam godaan. Entah itu dari sosial media, entah itu dari teman sendiri, entah itu mereka yang lagi hobi makan kuliner yang mahal-mahal seperti kayak restoran Itali, restoran Jepang, pokoknya yang harganya itu Gaohuko ya. Gaohuko itu maksudnya yang standar tinggi, atau mungkin mereka yang suka dengan baju-baju bermerek, atau mungkin mereka dengan yang suka barang-barang yang branded gitu. Jadi fakta yang ada di Hong Kong, nanti kalian nih yang masuk PT yang dengan berbagai tujuan ingin mempunyai masa depan yang lebih cerah, ingin mencari uang di Hong Kong, nanti faktanya kalau kalian sudah sampai Hong Kong nih, misal ya contoh 10 orang yang berangkat nyampe di Hong Kong, itu yang akan berhasil dan tetap inget dengan jalan dan tujuannya ke Hong Kong itu cuma 3 orang. Selebihnya yang 7 orang ini udah pasti melenceng nggak tahu ya, itu karena imannya kurang kuat, kegoda dengan kehidupan di Hong Kong. Dengan begitu mereka itu tidak akan ada yang berhasil gitu, ada aja nasib mereka itu, ada yang tidak pernah punya uang, bahkan menanggung beban hutang yang begitu banyak, bahkan sampai kena jeratan rentenir gitu ya. Lanjut ke cerita teman kita ya tadi ya, salah satu TKW yang berasal dari Indonesia, dimana mbaknya ini mengenal salah satu cowok ini yang berasal dari media sosial alias Facebook, dan nggak tahu mbaknya ini seperti kayak kena gendam gitu ya, kayak hipnotis gitu. Jadi apa yang diminta sama si cowoknya itu dia pasti ngasih dengan janji-janji manis, dengan janji rayuan yang manis. Si cowoknya yang di Indonesia itu merayu untuk mengajak nikah mbaknya dengan syarat supaya mbaknya nanti pulang itu tinggal duduk manis jadi nyonya. Rayuannya si laki-laki ini meminta setiap bulan uang itu dikirimin dari si mbaknya yang ada di Hong Kong, dengan alasan uang itu akan dijadikan modal usaha, mau dijadikan untuk membuat rumah, supaya nanti kalau mereka berdua udah menikah, mereka itu di Indonesia udah punya rumah dan mempunyai lahan untuk usaha mereka berdua. Secara logika aja ya, kalian pikir, kalian itu belum pernah ketemunya cuma lewat HP, video call, nggak tahu bener nggak ini namanya itu, nggak tahu nggak bener alamatnya itu di situ, nggak tahu bener nggak jabatannya apa mereka ya. Dan yang saya itu nggak bisa juga ya saya menyalahkan mbak-mbak yang di TKW Hong Kong, mereka itu bener-bener banyak yang terkena rayuan cowok-cowok yang ada di luar, padahal mereka itu cuma lewat Facebook gitu ya. Tapi memang banyak faktanya itu mereka terjerat cinta dan ujung-ujungnya benar-benar mereka itu mengorbankan segalanya. Dan salah satu yang terjadi barusan adalah salah satu teman kita yang dari Indonesia itu benar-benar setelah dia itu tiap bulan ngirimkan gajinya ya ke cowok ini, ujung-ujungnya cowok ini tiba-tiba bilang tuh pingin modal yang lebih besar, bisa nggak ngirim uang dengan janji yang manis-manis. Si mbaknya ini keikut nih rayuan cowoknya. Dengan beraninya si mbak TKW ini mengambil atau meminjam uang ke bank dengan membawa paspor, KTP, dia pinjem nih di salah satu bank ini yang ada di Hong Kong, 50.000 dolar Hong Kong. Itu kalau dirupiahkan teman-teman sekitar 100 juta rupiah.
ya. Dengan syarat si mbaknya ini akhirnya, karena setelah menghutang, mengambil uang dari bank 50.000 dolar Hongkong, otomatis mbaknya ini tiap bulan harus membayar ke bank. Dalam 4 bulan itu dia harus setor ke bank 4.000 dolar Hongkong. Bayangkan, mbaknya ini kerja mati-matian di Hongkong, dicerewetin majikan, dimarahin majikan, dan ujung-ujungnya uang hasil kerja kerasnya selama ini cuma dikasihkan orang yang cuma kenal lewat Facebook, yang cuma kenal wajahnya lewat HP, tapi dia udah percaya 100%, dan ujung-ujungnya cowok itu ternyata seorang penipu. Dan ini banyak banget, jadi bener-bener nelangsa ya teman-teman, kasihan gitu. Jadi nanti kalau kalian sampai di Hongkong nih, misal ada teman kalian curhat masalah cowok soal kirim uang, kalau kalian rasa temen kalian tuh gelagatnya udah yang di luar batas, misal udah ngasih cowok itu yang udah juta-jutaan, udah tiap bulan pasti ngirim cowoknya 12 juta, 15 juta, 30 juta, itu kalian harus tegur. Ini pasti ada yang tidak wajar ya, kasihan. Karena kalau nasib orang kita nggak tahu ya, kita juga nggak bisa menyalahkan teman-teman kita yang terkena kasus seperti ini. Cuma yang disayangkan itu kok bisanya gitu mereka sampai ngikut aja nih apa kata cowok yang di Indonesia itu, apa kata mereka itu mereka ngikutin, suruh kirim uang, iya, nanti bulan depan kirim uang lagi ya, iya. Dan dia dengan mudahnya sampai dia lupa keluarganya, sampai dia lupa dengan anak suaminya, bahkan dia lupa dengan dirinya sendiri. Uang hasil kerja 1 bulan itu dia kirimkan untuk orang lain, dan dia tidak menyisakan untuk diri dia sendiri gitu. Padahal kita ikut orang selamanya itu tidak aman. Kenapa? Ya karena bisa saja kita suatu saat tiba-tiba dipulangkan majikan secara mendadak, tiba-tiba kita kena sakit mungkin yang harus masuk rumah sakit dan tiba-tiba nggak bisa bekerja, atau bisa juga tiba-tiba di tengah jalan majikan yang kita jaga itu meninggal dunia dan mengharuskan kita harus ganti majikan pulang ke Indonesia. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, bagaimana dengan hutang kita yang ada di Hongkong yang masih mewajibkan kita harus bayar bank sampai sekian bulan? Jadi untuk kalian nih yang mau pinjam uang ke bank, yang kenal sama orang di luar, yang harus mengirimkan uang, kalian ingat, kalian itu pasti akan ditipu. Kalian cuma dimanfaatkan, kalian cuma dibodohi. Ujung-ujungnya ya kalian yang menyesal sendiri, karena nanti kalian setelah finish kontrak, orang itu menipu kalian, dengan mudahnya mereka menghilang, dan kalian nggak punya apa-apa. Dan ini benar-benar banyak terjadi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang masih ada di PT ini, atau yang baru aja kerja sampai di Hongkong, saya tegaskan untuk kalian, urusan pekerjaan, misal kalian mau bercinta, mempunyai pacar, entah itu sama orang Hongkong, entah itu sama orang bule, entah itu sama orang Indonesia, boleh, nggak ada yang ngelarang gitu. Tapi ingat, jangan sampai melibatkan uang. Urusan asmara, uang. Kalau kalian memang mencintai dia dan dia juga mencintai kalian, kalian jangan sampai kena rayuan gombal mereka sampai kalian tuh memberi uang. Secara logika, kalian tuh cewek, kalian tuh perempuan, kenapa kalian harus menghidupi laki-laki gitu? Kalau misal laki-lakinya butuh modal, butuh uang untuk membahagiakan kalian, ya biarkan dia itu mencari modal sendiri, biarkan mereka mencari uang sendiri. Jangan uang kalian yang kalian korbankan, kalian kasihkan ke mereka, si penipu ini, dan kalian yang rugi sendiri gitu ya. Jadi saya tekankan lagi dalam video kali ini, kalau kalian nanti kerja di Hongkong, kalian harus tetap ingat tujuan kalian kerja, kalian cari uang, uang itu usahakan menjadi milik kalian sendiri. Utamakan tujuan kalian, mau apa kesini, kenapa kalian menjadi TKW setelah berbulan-bulan melalui proses di PT, sampai kalian itu ibaratnya berkorbanlah dari waktu, jauh dari keluarga, suami, anak, orang tua mungkin. Terus kalau kalian sudah sampai di Hongkong, mendapat gaji tiap bulan jutaan, kenapa ujung-ujungnya uang itu kalian kasihkan ke orang lain yang kalian tuh kenalnya cuma lewat Facebook? Dan itu sangat hal-hal yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi ingat ya, untuk kalian semua nih, para pejuang dolar, untuk kita para pejuang rupiah, sekali lagi, urusan pekerjaan, gaji, tapi uang mutlak hak milik kita sendiri ya. Kenapa ya? Karena memang kita ini bekerja itu untuk menghidupi diri kita gitu, untuk menghidupi masa depan kita, masa depan keluarga. Jangan diberikan ke orang lain ya. Jadi semoga kisah mbaknya ini yang habis kena tipu sampai 100 juta lebih ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, dimana secinta apapun kita sama orang, jangankan yang baru dikenal, dengan suami pun kalian jangan memberikan hasil uang gaji kalian itu 100%. Ujung-ujungnya itu pasti kita nggak tahu 2 tahun kemudian, 4 tahun kemudian apa yang ada di tengah jalan
ya kan? Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan. Save uang kalian tuh untuk diri kalian sendiri. Jangan pernah kalian mempercayakan pada orang lain, apalagi memberikan secara cuma-cuma. Oke, ini dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.